Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sesi kedua ya. Sesi pertama tadi siang ya, walaupun sebentar. Ini sesi kedua malam minggu ini ya, malam panjang. Tapi tadi katanya udah capek ini Pak, ya dari pagi kuliah ya kan. Jadi kalau capek nanti kita nggak usah panjang-panjang lah malam minggunya kan. Setengah panjang itu aku tidak apa-apa lah ya. Baik, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kontrak belajar kita ya. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak, udah kelihatan. Apa yang nampak tuh? Silabus Pak. Bentarkan sedikit ya. Nah, ya. Silabus kita mata kuliahnya manajemen Islam, SKS-nya 3, jenjangnya S3 semester 3. Ini 3 semua nih ya. 3 ya. Dosennya saya sendiri dengan Pak Nur Ahmadi. Ini usulan saya, dibuat 25 September, diusulkan oleh saya sendiri. Dan ini deskripsi mata kuliah kita ya. Baik. Coba Bornas dibaca dulu Bornas. Mata kuliah ini Ya Pak. baca dulu. Deskripsi 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang manajemen dalam prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan bisnis syariah di Indonesia sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Bisnis syariah yang dimulai dari perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, penjaminan syariah, pegadaian syariah, ventura syariah, koperasi syariah, bahkan hingga hotel syariah tumbuh pesat bak jamur di musim hujan. Namun, dalam perjalanannya sangat diperlukan pengelolaan bisnis syariah tersebut yang tepat, dengan kebijakan yang tepat dan manajemen yang handal. Oleh karena itu, manajemen bisnis syariah sangat penting untuk dikuasai seorang magister manajemen syariah. Oh, ini bukan magister ini, salah ini ya. Doktor ini ya. Oke. Jadi apa kira-kira isinya mata kuliah kita nih, Juliana? Menyajikan tentang manajemen, mana manajemen ini harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apapun itu bisnis syariahnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejauh satu paragraf itu Pak. Oke. Nah, saya minta pendapat yang lain ya. Pendapat Pak Muklis, coba. Ustadz Muklis, apa kira-kira isi mata kuliah kita ini dari deskripsi yang singkat ini? Ruang lingkupnya ini Pak Prof ini mencakup bisnis syariah, itunya nanti cakupannya perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, penjaminan syariah, pegadaian syariah, ventura syariah, dan sebagainya ini. Itu cakupan materi yang akan dibahas dalam manajemen Islam ini, Pak Dokter. Nah, satu lagi ya, saya minta ya pendapatnya Pak Ketua. Ya, makasih Pak Dokter. Jadi kira-kira yang akan dibahas ke depannya itu dalam manajemen syariah, yaitu manajemen dan prinsip syariah, di mana kita dalam memanage apapun namanya, apakah perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, dan seterusnya, itu harus terkait dengan tidak lepas dari nilai Islam dan ketauhidan. Itu sih Pak Dokter. Jadi semua kegiatan kita harus kita mulai perencanaan, pengorganisasian dan seterusnya itu harus dilandaskan dengan nilai tauhid, sehingga kita bisa terkontrol, terkendali sesuai dengan syariat itu sendiri. Itu sih Pak Dokter. Ya, baik. Jadi bukan hanya landasannya ya, landasan tauhid, prakteknya pun harus Islami syariah ya. Jadi sederhananya begini, jangan lembaganya syariah, manajemennya Yahudi. Sederhananya seperti itu aja. Sehingga
ada kebanggaan kita kerja di lembaga syariah itu. Ya, karena manajemennya itu menyejukkan, menenangkan. Ya. Teruskan, Juliana, garis besar. Garis besar materi perkuliahan membahas tentang A. Manajemen di zaman Rasul, B. Fungsi manajemen syariah, dan C. Kebijakan yang terkait dengan manajemen bisnis syariah. Ya, jadi ini ya 3 garis besar kuliah kita. Adik-adik. Sama manajemen di zaman Rasul. Nah, kenapa kita harus pelajari manajemen pada zaman Rasul? Karena Rasul-Rasul itu sudah terbukti berhasil ya dalam berdakwah ya, dalam menerapkan manajemennya terbukti berhasil. Yang kedua kita bahas fungsi-fungsi manajemen. Nilai kuliah, dan organisasian, ya, pengawasan dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita bahas manajemen kita nggak membahas fungsinya, ya. Nah, terakhir baru kita bahas yang terkait dengan manajemen syariah, ya. Kalau kita bahas bank syariah, ya kita pasti bahas OJK, gitu kan. Kita bahas koperasi syariah, kita pasti bahas koperasi syariah, gitu, ya. Jadi yang terkait dengan masalah yang kebijakan yang ada. Ini 3 ya garis besar mata kuliah kita. Lalu kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya, saya masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya, teruskan, Juliana. 2. Tujuan pembelajaran. A. Umum. Setelah mengikuti perkuliahan dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditetapkan, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengelola lembaga bisnis syariah. Ya, jadi apa? Kompetensi ya, jadi kompeten dalam mengelola ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, antum kompeten dalam mengelola lembaga bisnis syariah. Ya. Jadi kalau istilahnya di BNSP itu kompeten ya, kompeten itu begini, kompeten. Ya. Salam kompeten. Salam kompeten, gitu ya. Oke, kemudian secara khusus. Secara khusus, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan yaitu mampu 1. Mengetahui dan memahami dasar manajemen Islam, 2. Mengetahui dan memahami cara pengambilan keputusan dalam bisnis syariah, 3. Mengetahui perkembangan manajemen mulai dari zaman Nabi Adam hingga saat ini, yang keempat, mengetahui dan memahami perencanaan menurut prinsip syariah, 5. Mengetahui dan memahami pengorganisasian menurut prinsip syariah, 6. Mengetahui dan memahami pemimpin dan kepemimpinan menurut prinsip syariah, 7. Mengetahui dan memahami pengawasan menurut prinsip syariah, 8. Mengetahui dan memahami manajemen konflik menurut prinsip syariah, 9. Mengetahui paradigma baru manajemen. Ya, ini secara khusus. Ini secara khusus kita akan bahas aspek-aspek ini, tapi kita kaitkan dengan bisnis. Ya. Misalnya perencanaan. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan strategis dalam bisnis? Ya. Tapi dasarnya filosofinya kita sudah kuasai dulu. Ya. Itu pun dengan masalah kepemimpinan, misalnya. Ya, bagaimana dengan konteks yang baru ini, dengan mergernya 3 bank besar. Ya, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Tentunya ini banyak isu-isu kepemimpinan. Nah, bagaimana kita membahas ini, gitu ya? Tentunya ada dasar yang sudah kuat kita pelajari dalam aspek kesyariahannya, gitu ya. Begitu semuanya. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini nanti kita kaitkan dengan aspek bisnis. Strategi perkuliahan, teruskan. Ya. Strategi perkuliahan. Proses perkuliahan berlangsung dalam 14 sesi, di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam setiap pertemuan, diharapkan agar mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran yang difasilitasi oleh dosen pengampu. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, gunakan strategi pembelajaran sebagai berikut. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut.
3.1. Mahasiswa dikelompokkan dalam beberapa individu. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyajikan satu topik dan dibahas dalam kelas. Jadwal penyajian dan pembahasan akan ditentukan kemudian. Jadwal, bukan ruang. Lanjut, Pak. Jadwal tadi itu, ya. Oke, jadi nanti mahasiswa nanti akan dibagi ya menurut topik ya, dan itu tidak satu orang tapi kelompok ya, kelompok. Lalu masing-masing presentasi, ya. Oke, teruskan A. Bagi kelompok audien. A. Bagi kelompok audien, wajib menilai penyajian oleh kelompok penyaji berdasarkan format yang disediakan oleh dosen dan menyerahkan hasil penilaiannya kepada kelompok yang dinilai. Ya, jadi nanti antum akan dinilai oleh teman-teman sendiri. Ya, jadi misalkan kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya menilai. Ya, apa yang dinilai? 3 aspek ya. Nanti akan saya berikan formatnya. 3 aspek. Aspek pertama adalah tampilan PPT-nya, ya. Tampilan PPT-nya usahakan menarik, ya, tidak membosankan, ya, dan eye catching ya, enak dilihat gitu ya, dan atraktif, ya. Kalau perlu antum menampilkan video, tampilkan video, ya, dalam masalah presentasi. Yang kedua, yang dinilai adalah kedalaman materi, ya. Jadi semakin dalam materinya, semakin bagus hasilnya, hasil penilaiannya. Semakin dangkal materinya, semakin sedikit atau semakin kurang baik hasil penilaiannya. Nah, terakhir adalah penguasaan terhadap materi. Jadi nanti kita akan buat forum tanya jawab. Setelah selesai antum presentasi, kita buka tanya jawab. Jadi presentasi itu maksimal 1 jam, tanya jawab 1,5 jam. Jadi lebih banyak kan tanya jawabnya daripada presentasinya. Ya, supaya kita bisa mendapatkan banyak gitu. Ya, banyak hal gitu ya. Sebab ini kan saya lihat ini semua orang-orang berpengalaman, ini semua expert di bidangnya masing-masing ya. Nah, kalau kita saling bertukar pikiran di sini, masya Allah, ini akan banyak sekali. Recording in progress. Terus, bagi kelompok penyaji wajib merangkum penilaian yang dilakukan oleh kelompok lain atau audien dan menyerahkan hasil rangkuman kepada dosen yang dilampiri hasil penilaian dari kelompok lain tersebut. Penyerahan rangkuman nilai selambat-lambatnya pada pertemuan perkuliahan berikutnya. Nilai rangkuman merupakan nilai tugas kelompok. Iya, jadi nanti nilainya misalkan kelompok 1 ngasih nilai 90, kelompok 2 95, kelompok 3 90, kelompok 4 95 misalnya. Lalu kalau dirangkum kan rata-ratanya 90 gitu ya, 92,5 misalnya. Lalu itu yang dilaporkan ke saya, tapi dilampirkan hasil penilaian asli dari masing-masing kelompok. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya topik kuliah yang dipilih akan ditawarkan oleh dosen dan disepakati bersama pada pertemuan awal. Bahan diskusi mengenai topik yang bersangkutan harus diusahakan sendiri oleh mahasiswa dengan bantuan dari dosen bila mana diperlukan. Ya, dosen. Sebentar. Jadi ini topik kuliah nanti kita akan sepakati, saya tawarkan nanti kita sepakati. Kalau antum ada usulan boleh ya. Nah, kemudian bahan-bahannya dari mana mengambil bahan-bahannya untuk dipelajari, saya serahkan kepada antum untuk mengusahakan sendiri. Cuman saya sudah buat referensi utamanya ini, referensi pendukungnya ini, gitu ya. Kalau antum mau perkaya dengan yang lain, silakan. Terus, dosen mendampingi proses diskusi, mengelaborasi dan mengkonfirmasi terhadap materi yang dibahas serta memberikan bimbingan bila mana mahasiswa mengalami kesulitan dalam pembahasan. Nah, inilah nanti kita akan bahas di kelas ya. Saya akan dampingi diskusinya, elaborasinya, dan segala macamnya kita akan bahas kupas tuntas. Terus, mahasiswa yang karena alasan tertentu tidak dapat datang dalam kesempatan pembahasan harus membuktikan penguasaannya atas topik yang bersangkutan dengan membuat ulasan sebanyak maksimal 3 lembar ketik. Lembar ulasan harus diserahkan kepada dosen selambat-lambatnya 2 minggu setelah jadwal pembahasan, kecuali ada ulasan khusus yang diajukan secara tertulis kepada dosen selambat-lambatnya seminggu sebelum akhir masa kuliah.
Ya, jadi ini kalau absen ya, kalau absen karena tidak bisa terelakkan ya, maka dia harus menguasai materi yang dibahas ketika dia absen itu. Nah, caranya bagaimana? Tanya teman, ya, atau lihat rekaman ini. Lalu dari rekaman ini dirangkumlah apa yang dibahas pada hari itu. Jadi saya nggak mau ketika saya tanya kan, aduh Pak, maaf Pak, hari itu saya absen. Itu saya nggak mau tuh. Ya urusan absen kan urusan Anda, ya. Tapi masalah ilmu terus jalan. Nah, makanya kalaupun absen, tanya sama yang hadir. Kita bahas apa tadi? Nah, minta rekamannya, apa PR-nya segala macamnya. Jadi harus aktif, proaktif gitu. Ya, jangan mentang-mentang absen ketika ditanya, aduh Pak maaf saya kemarin absen. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, terus UAS diberikan secara tertulis di kelas setelah perkuliahan selesai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Terus Jika ada perubahan terhadap strategi pembelajaran yang telah dirancang, dilakukan melalui kesepakatan dengan dosen pengampu. ya. Baik, sekarang kita masuk ke jadwal kita, ya. Jadi pertemuan pertama, ya, itu kan kita sudah bahas tanggal 18 Recording kemarin. stopped. Kuliah, pembahasan dan semangat kontrak. Recording in progress. Lalu pada hari ini kita akan bahas tentang introduksi pada manajemen syariah. Ya, lalu nanti pada minggu-minggu berikutnya, ya, saya sudah buat di sini per topik, ya. Kita bahas globalisasi dan Islam, tapi ini konteksnya finansial teknologi syariah, ya. Lalu manajemen Nabi Idris alaihissalam ini dalam konteks menjadi manusia pembelajar, ini penemuan haki paten dan sebagainya. Kemudian budaya dan Islam ini menyangkut konteksnya rumah sakit syariah, ya, bagaimana karena rumah sakit itu merupakan hasil peradaban Islam, ya. Jadi ketika di masa dinasti Abbasiyah tahun 850 Masehi itu dibangunlah rumah sakit pertama di Baghdad, namanya Bimaristan, ya. Nah, ketika itu di Eropa nggak ada rumah sakit. Nah, lalu orang-orang Barat meniru Islam dalam hal mendirikan rumah sakit. Jadi rumah sakit ini merupakan hasil peradaban Islam, ya, budaya Islam. Nah, sekarang bagaimana kita membahasnya dalam konteks rumah sakit syariah. Yang berikutnya manajemen Nabi Muhammad SAW, ini konteksnya pengelolaan usaha, risk management dan pemasaran. Ya, karena Rasulullah itu sangat hebat dari dalam marketing, ya, dan sangat jujur, ya. Kemudian yang ketujuh, perencanaan syariah, ini konteksnya membuat koperasi syariah. Jadi bagaimana kita memplanning, ya, membuat perencanaan daripada syariah, kemudian masuk UTS. Lalu manajemen Nabi Nuh alaihissalam ini kaitannya dengan membuat perencanaan strategis dalam bisnis, ya, ini Renstra, ya. Lalu memimpin pimpinan syariah, konteksnya merger 3 bank besar syariah menjadi PSI, ya, bagaimana nanti kita lihat setiap problem-problemnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dan sebagainya. Yang berikutnya manajemen Nabi Zulkifli, ini kaitkan dengan pemerintahan yang Islami seperti apa, ya, karena kita cukup repot, ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, ya, dikaitkan masalah Islam selalu dibenturkan antara Islam dengan demokrasi, ya. Kemudian yang berikutnya pengawasan prinsip syariah, ini konteksnya adalah audit dan korupsi, ya. Saya heran kenapa korupsi di Indonesia ini nggak habis-habis, ya, bahkan tambah banyak, gitu, ya. Apa yang salah dengan pengawasan? Apakah yang salah di luar sistem pengawasannya? Kita akan bahas. Lalu manajemen Nabi Musa alaihissalam, ini konteksnya adalah pengupahan secara syariah, ya. Lalu terakhir manajemen konflik prinsip syariah, kemudian review semua materi dan ujian akhir, ya. Jadi yang saya buat kuning-kuning ini yang akan dibagi, ya, per kelompok, ya. Jadi ini ada 10 topik, satu topik itu masing-masing 3 orang. Nah, sekarang saya persilakan siapa memilih apa. Silakan. Nah, supaya jelas semuanya, ya. Siapa memilih apa? Izin Pak Dr. Ali Mortani, Ya, memilih manajemen Nabi Musa, Pak Dokter.
Ali Murtani. Nomor berapa tuh? Nomor aja sebut. 13 Pak Dokter. Nomor 13. Ali Murtani ya. Siapa lagi ini? Izin Pak Dokter. Dokter nomor 6. Izin Pak Dokter. Pak Dokter. Izin Haris Pak Dokter. Abdul Wahab Pak Dokter. Nah, saya panggil aja ya. Oke, baik Pak Dokter. Pak Dokter. Ahmad Aswan. Saya memilih nomor 4 Pak Dokter. Manajemen Nabi Idris. Oke. Ya Pak. Ahmad Aswan. Yaumul Khair. Saya nomor 13 Pak Dokter. Yaumul Khair. Oke, sebentar sebelum kita bahas ini orang, sebelum kita bahas orang yang membahasnya, kira-kira ada nggak usulan aspek yang dibahas selain ini? Saya rasa ada Pak Dokter yang kalau boleh diusulkan. Apa itu? Manajemen sumber daya insani Dokter. Karena sumber daya insani ini sudah banyak ini. Ini manajemen Zulkifli ini manajemen Udah SDM. komplit itu. Upah juga, upah juga. Upah ini udah SDM. Iya. Ya. Baik, ada lagi? Cukup Dokter. Cukup ya? Cukup. Oke. Yaumul Khair tadi sudah. Ya, Yaumul Khair berarti nomor berapa? 13 ya. Sahrani? Saya ini dokter nomor 6. 6. Muhammad ya. Sahrani. Sahra ini dokter. Oh, Sahra ini. Haris? 13 Pak Dokter. 13 sudah dikunci berarti nih ya. Haris Alamin. Oke, nomor 13 sudah dikunci. Henilia Hasibuan. TSI Pak. Bank Syariahnya. Nomor berapa tuh? 10 Pak. 10. Ini dia ya. Oke, terus Pak Ketua 6 Pak Dokter. nomor 6. Arfizal. Ini Sahra ini. Oke. Alim Murtani tadi sudah ya. Sudah Pak Dokter. Tadi Alim ya tulisannya. Pak Lurazi. Ya Pak Dokter. Saya nomor 12 Pak Dokter, penguasaan prinsip syariah. Nomor 12. Iya Pak Dokter. Pak Lurazi ya. Muklis. Saya ikut yang Muklis. iya. Sebentar Pak Dokter. Saya nomor 6 aja Pak Dokter. 6. Ya. Oh, dan Kunci. Ya, saya kunci Ini. terus. Berpindahlah saya kalau gitu. Juru kunci. Berpindah. Oke, Muhammad Erwin. Saya nomor 12 aja lah Dokter. Audit dan korupsi ya. Erwin. Muhammad Harazi. Saya Pak Dokter, nomor 12 Pak Dokter. 12. Berarti ini selesai ya, 12 ya. Kunci ya. Oke. Juliana Nasution. Jadi kan yang vokal nah
Manajemen Nabi Zulkifli, Pak. Nomor 11. 11. Amin Aljawi 7, Prof. 7. Amin Aljawi. Bukan Prof, salah. 9. Maksud saya 9 tadi, Prof. Gimana Bino? Ya. Bukan nomor 8 kan Bang Amin? Langsung lulus. Langsung lulus tuh. Lu ada perencanaan syariah, koperasi syariah. Saya punya koperasi syariah kok. M Yahya. Aduh. Lanjut. M Yahya. Masih mute Pak Yahya. Masih mute. Ya, nomor 4, Pak. Ditaruh care Pak Erwin. Iya. Nggak ada kawannya enak juga tuh. Ahmad Aswan udah ya? Udah. Husni Pasarela. Nomor 11, Prof. 11. Husni Pasarela. Oke. Arianto. Ya Prof. Nomor 4 Prof. Nomor 4. 1 Ahmad Aswan M Yahya Arianto. Dari kunci nih. Selesai. Oke. Dwi Kresna. Masih mute. Kenapa? Nggak ada suaranya nih. Ya, Prof. Coba nomor berapa ente? Saya nomor 3, Prof. Ahmad, udah habis tuh, udah nggak bisa. Nomor 3 ya, sorry. Berdasarkan teknologi ya. Nomor 4. Oke. Abi Wakos. Hilang jaringannya, Pak. Hilang jaringannya. Iya, Pak. Cari lah. Ya Pak Dokter, sinyalnya sini bermasalah Pak Dokter. Ya halo Pak Dokter. Halo. Jaringan Wadi. Tes. Iya, Pak Dokter. Nomor 7. Halo Pak Dokter, tes. 7. Ya. Operasi. Halo Pak. Ya. Terus, Wadi. Siapa? Mantap ya, Pak Erwin. Terus, mantap. Halo. Ya. Habis ya berarti ya? Belum Pak, saya belum. Belum Pak. Saya belum Pak Dokter. Siapa namanya? Belum. Iya. Rayyan Firdaus. Siapa? Iya. Rayyan Firdaus. Halo Pak Dokter. Abdul Akos berapa? Nomor 7 Pak Dokter. 7. Nah, Rayyan Firdaus. Oke, siapa lagi? Abi Wakos belum tuh? Di Wakos belum, Pak Dokter. Berapa? Abi Wakos Pak Dokter. Halo. Ya. Halo. Halo. Tes. 16. Halo Pak Dokter. Nomor 10 Pak Dokter. Nomor 10. Nggak ada 10. sinyal sini Pak Dokter. Nomor 10 Pak. Abi Wakos. 10 Pak. Emang di Ya. mana itu? Emang di mana tuh nggak ada sinyal? Nah,
Di mana tuh kok nggak ada sinyal? Di sini susah telkomsel Pak Dokter. Di Binjai Pak Dokter. Di Binjai Pak kan kota Dokter. besar itu, kota besar tuh. Binjai. Robin kok rombongan Binjai kuat. Ya, tapi Sampainya Binjai ya. Kategorinya aja udah kota, susah sini bukan sinyal. kabupaten tuh Binjai ya. Iya. Kampung Lada deh, Kampung Lada. Oh kamu. Baik, ini sudah terplot semua, tapi nomor 3 ini baru 1 orang ini. Nomor 2 nggak ada yang pilih ya. Nomor 2. Nomor 2 saya udah. Pak Reno. Dari warna itu. Jangan coba-coba Pak Ryan melangkahi. Nomor 50. Lawan petugas kawan. Nomor 5 kosong nih. Pak Dokter, kalau ada yang nggak hadir gimana Pak Dokter? Ya kita plot. Ada yang baru melahirkan. Oh iya. Iya. Bu Mai di Mahati Mai ya. Semati. Cawal Haryanto juga ini nggak izin dah. Di situ aja lah. Kalau Haryanto nggak melahirkan kan, Pak Wadi? Oh enggak Pak. Menemani. Bu Mai masih nomor 7 aja langsung kalau enggak. Pak Dokter, Yuk. Mai di Mahati. Pak Dokter nama Syawal Haryanto nomor 7. Haryanto, Syawal Haryanto. Sawal Haryanto. Ya. Wah. Emang beda dengan di atas tadi kan? Pak Abi. Kita itu Pak Dokter beda. Sudah ada. Arianto dengan Beda loh Pak, beda. Beda. Arianto saya sendiri, kalau Sawal di Aceh, Prof. Oh iya. Halo Pak. Ya, halo. Tes. Ya Pak, nah, dipakai handphone nih Pak. 2. Oke, bagus. Dua ini dapat jaringan. Ya bisa pakai handphone, betul. Suaranya bisa pakai handphone. Halo Pak. Oke Pak. Baik, jadi nanti yang tak hadir nomor 5 aja lah ya. Ya Pak. Iya. Ya Pak. Cek Siapa? aja Pak Dok. Bu Mai itu saja. Mai Semati. Mai Semati. Baik, Ya. baik gini. Iya, Iya. iya Pak Dokter. Sama siapa lagi? Mai aja. Umay sama siapa? Karena ada yang Ya Pak. itu Siapa? Zainur, ada Jedil Kamal juga. Oh, belum masuk orang tuh ya? Belum masuk ya, jadi satu nomor 5. Limanya. Janur. Zainur Iya, ya. Zainur sama Jaidil aja. Jedil Kamal. Satu lagi Jaidil. Janur teman Dwi Kresnaja. Ah boleh. Harusnya Pak Rizal teman saya itu, Bro. Di mana, Bang? Di nomor 2, nomor 3 Bang ya, Bang Du ya. Di nomor 3 yang cocok nomor- kali dengan Pak Rizal tuh. Kalau itu cocok Abang tuh karena 3 kata, 3 orang tuh Dwi, Krisna. Iya pula ya. Jaidil. Jaidil itu di Pekanbaru juga tuh Dwi. Pak Dokter, Jaidil bukan Zaid. Di mana itu Pak Edwin? Iya dekat ini. Di apa juga dia di Harapan Raya rumahnya. Rumahnya Harapan Raya dekat masjid besar itu Bang, sebelah kanan Bang. Oh iya. Di rumahnya Pak. Ketua BKM gitu, ketua BKM. Betul, di rumahnya ya. Baik, kalau 30 berarti 29 berarti ya. 29 berarti 3 Mai di Mahati belum ya? Udah. Bu Mai di Mahati udah. Sudah Pak Ya, Ryan. ya. Sudah. Nomor 9 tim baru 1 ya, Amin Aljawi. Iya. Tapi Wakos belum. Dua kos sudah. Tapi Wakas belum ya? Sudah. Sudah dua kos. Udah nomor ya udah nomor 10. Pak Husni Pasarela, nomor 10 dia Pak. Udah. Penuh nomor 10. Nomor Husni Nama aja. Pak Pasarela. Husni. Nomor 11 dia nih. Nomor 9 aja Husni Pasarela tuh, Pak. Pak Miftahudin belum Pak Miftah. Minta ulin sini aja kali ya. Izin Prof, nomor 10 saya Prof. Apa nih? Husni Pasarela Prof. Tuh, ini nomor 11 sudah dibuat tadi. Nih. Udah. Husni udah. Mana Juliana Nasution? Mutiara belum masuk tuh Pak Dokter. Mutiara Mutiara Syifa. satu lagi ya, Mutiara Syifa.
untuk Syifa. Ada di mana dia? Alfi udah. Alfi belum. Ini ada juga Silvana sama Abdul Latif. Alfi nomor 9 aja kasih Pak. Alfi. Nah, Oke. Biar full kan 3 orang. Ya, biar cukup kelompok, ah. Iya, kelompok betul. Enilia, Sibuan, Abiakos ini baru 2 orang nih. Atau lagi siapa? Siapa lagi? Silvana mungkin, Silvana. Silvana Dwi Novianti. Oke. Ini juga baru 2 orang nih, Juliana sama Husni. Siapa lagi? Ada namanya Abdul Latif nih Pak. Abdul Latif mungkin Pak. Tiara belum Abdul Latif. Ini sudah di bawahnya udah 3, oke. Ada satu lagi yang belum itu Mutiara Syifa. Tiara Syifa. Tiara Syifa. Iya. Ini aja ya, di atas aja ya. Iya. Di 3. Ahmad Arianto, Mai dan Zainur udah berarti pas di 29. Satu lagi belum masuk tuh. Oh ya, Pak Yahya belum masuk. Pak Yahya udah ya. Ya udah. Udah ya. Ya tadi rasanya udah semua tuh. Udah semua nih ya. Di mana nih Pak Yahya? Ini nih ya. Di yang 3, yang 4, nomor 4 ya. Jadi kalau udah dibungkus nih. Bungkus Pak. Bungkus. Kalau apa gitu, harganya? Tawar lah. Berapa harga? Baik, kehadiran bagi saya penting ya. Karena kalau nggak hadir itu tidak menikmati ya pembahasan di kelas. Karena ini kan pasca sarjana ya. Jadi justru pengayaan itu adanya di proses perkuliahan ya. Kemudian bagi saya hargai 20%, tugas partisipasi 20%, UTS 20%, UAS 40% ya. Izin Pak Dokter, ada yang chat nih, Faru Rozi belum masuk tadi Pak Dokter. Udah masuk. Udah baru dimasukkan itu, udah dimasukkan. Ini dia nih, mana tadi nih? Nih. Oh ya, nomor 12. 12 sudah. Oke. Kemudian penilaian ini mengikuti yang di UIN ya. Jadi ada A+ ya. Ada A+, ada A ya. Ada A+, ada A. Ada A. Ya. Ada apa lagi? B+ ya? A-. Minus. Terus apa lagi? Cuma itu aja nilainya Pak, yang lain nggak ada. B+ ya? B nggak ada B? Pak Aswan. Ada Prof. B+, Pak. Ada. B+. B+, B biasa, B minus. B biasa, B minus. Udah lah ya. Amin sudah tuh ya, Amin ya. Wah, Amin Aljawi. Kalau D nggak ada, kalau fail nggak ada fail. Di bawah minus C kan? Iya. Kalau ada C. Kalau C tak lulus lah, kan minimal B. Nggak lulus lah maksud. Kalau bisa nggak ada lah Dokter. B minus pun tak lulus iya. Kan? Paling rendah nilainya B+, Pak. Oh iya. Kalau B belum pernah ada di kelas C, Pak. Oh iya. Iyalah. Mudah-mudahan jalannya A semua lah. Amin. A+. Amin. A+. Amin atau A+? Makasih. Berjuang. Rame-rame tadi bilang amin. Iya, makanya makasih. Oke, terus pada saat UAS ya, apabila tidak hadir UAS, maka tidak ada ujian susulan ya. Nih.
ada ujian susulan. Ya. Terus gimana caranya? Nah, mereka yang tidak hadir buat makalah yang berkaitan dengan manajemen syariah. Dengan terlebih dahulu mereka persetujuan dalam tema yang hendak ditulis minimal 5 referensi bahan pustaka. Ya. Jadi tidak ada ujian susulan. Ya. Jadi tolong diusahakan hadir ketika ujian. Ya. Baik, bahan referensi utamanya adalah buku manajemen syariat dalam praktek kedua Nabi dan Rasul. Ini yang kemarin saya share ya. Nanti ini boleh dihubungi yang staf saya itu ya. Kemudian ekonomi syariah dan keuangan syariah isu kontemporer ini ada di Gramedia ini. Silakan nanti dihubungi Gramedia. Lalu ini pengantar manajemen syariah yang Raja Grafindo itu. Ya. Siapa yang kerja di Raja Grafindo? Ismail, Prof. Ismail ya. Nanti bisa kontak dia aja nanti untuk mendapatkan bukunya. Kalau teman-teman mau nanti biar tinggal direkap nanti biar kita pesan ke Bang Ismail. Ya, iya betul. Ya, satu buku 75.000. Ya, betul. Lalu ini buku Pak Karnain Perawatan Kerja dengan saya sendiri ya, Bank Syariah. Dari peranannya ini Celestial Publishing, silakan nanti dibaca. Lalu Rianto Sofyan, bisnis syariah mengapa tidak? Pengalaman penerapan pada bisnis hotel, ya. Nah, ini jadi kita nanti akan bahas tentang bisnis syariah. Ini punya Hotel Sofyan tuh ya, Prof ya? Iya betul. Lalu buku novel saya, ya, novel ekonomi 3. Saya tulis novel ekonomi syariah, ya. Gara-gara ini saya dapat MURI, Museum Rekor Indonesia, ya. Sebagai penulis pertama novel ekonomi syariah di Indonesia. Ya. 3 jilid ini. Ya. Lalu buku luar negeri saya ambil buku dari Malaysia, judulnya Issues in Islamic Management Theory and Practice dari IAIU Malaysia. Ya. Nah ini paper saya ada di chapter berapa? Chapter 11 kalau nggak salah saya. Lalu referensi pendukungnya silakan dibaca bukunya Pak Rifki Ismail, Indonesian Islamic Banking, dan bukunya Muhammad Tahir Mansuri, Kaidah Fikih Keuangan dan Bisnis. Ya. Ini pendukung saja nih. Ya. Kalau ini tidak dapat ya sudah tidak apa-apa. Tapi ini yang wajib ini ya. Yang utama lah, bukan wajib, yang utama itu. Baik, sampai sini dulu silabus kita. Ada pertanyaankah? Silakan. Izin Prof. Ya. UASnya itu tulisan atau tulisan, Prof? Nanti rencananya. Tulisan atau? Tulisan. Kurang nih UAS pakai lisan. Iya. Jangan, Prof. Berani UAS pakai lisan. Saya senang dengan lisan itu. Satu orang bisa baca nanti saya uji kan. Bermohon tulisan aja lah, Prof. Iya, tulisan aja lah. Lisan nanti kalau ada yang jantungan nanti belum jantung. Mengamin aja, Bro. Enggak, bukan. Tadi memastikan supaya kita tahu tulisan, jangan sampai lisan itu maksudnya. Kita boleh memilih yang mau lisan, yang mau tulisan. Tulisan, sepakat tulisan. Tulisan lah. Kalau lisan itu berisiko. Kalau dia punya penyakit jantung, belum ujian udah jatuh dia. Iya, Prof. Karena semester lalu ada yang ujian lisan, Prof. Makanya supaya ini diancang-ancang kan, kita berharap sih tulisan semua, Prof. Ya, kalau tulisan kan bisa menetralisir deg-degannya kan. Kalau lisan itu waduh. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini Prof. Ya.
Pak, mohon izin Prof, boleh rolling judul nggak Prof? Judul, oke. Ya, Pak. Ini. Ya Prof. Ah. Nampaknya lebih tertarikan nomor 10 Prof. 10. Ya Prof, saya rolling dengan Silvana aja Prof. Terus di pas reward. Rolling sama Silvana. Oh. Siap Prof. Silvana nomor berapa jadinya dia? 11 Prof. 11. Hostnya nomor 10. Siap Prof. Oke. Terima kasih Prof. Ya. Oke. Nah, nanti dalam proses diskusi untuk membuat presentasi, tolong usahakan diskusi ya. Jangan yang ngerjakan satu orang. Jadi kalau ngerjakan satu orang sama aja, nggak ada juga gunanya dibuat tim begini gitu. Karena nanti kalau misalkan yang buat satu orang, ketahuan ketika tanya jawab. Kita tanya jawab, yang dua lagi diam aja dia, orang yang nggak ngerti. Yang jawab satu orang aja gitu. Nah itu ketahuan tuh, berarti yang buat cuma satu orang gitu. Ya, usahakan dalam presentasi pun usahakan gantian yang presentasi. Ya, misalkan ada 30 slide misalnya, 10 slide pertama si A, 10 slide kedua si B. Jadi semuanya merasakan presentasi gitu. Ya, jangan dilimpahkan ke satu orang, dia presentasi, dia yang jawab, dia apa gitu. Yang lainnya itu saya anggap nggak ada kontribusi, saya kasih nilai 0 aja yang lainnya. Ya. Jadi harus gunanya kita diskusi itu supaya kita mendapatkan banyak manfaat dari teman-teman. Ya. Apalagi di sini saya lihat banyak yang orang-orang expert ya, yang orang-orang yang punya experience. Itu harus kita ambil ilmunya ya. Sayang kalau nggak diambil, lupa ilmunya. Ada lagi? Silakan. Sudah Prof. Sudah ya. Lengkap. Kita bungkus ya. Siap Prof. Kalau gitu kita simpan ini. Ini langsung saya kirim ya. Langsung saya kirim ke grup ya, ke grup B ya. Saya kirim ke grup B ya, silabus kita ya. Oke. Sip. Nah, udah terkirim ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita ya, tentang manajemen ya, manajemen para manajemen ya. Itu ada di buku yang hijau. Sudah ada yang punya belum bukunya yang hijau itu? Udah Pak Dokter. Pemesanan kayaknya Pak Dokter. Ah? Ini Pak, yang Raja Grafindo Pak Dokter. Iya. Iya. Sudah pada punya? Udah satu. Cepat kali Bang Artijal. Baru order kemarin Prof. Yang sudah punya siapa? Coba angkat tangan yang sudah punya yang hijau. Bisa Pak Dokter. Satu ya. Siapa lagi? Baru satu. Pak Rizal belum sampai Pak Dokter. Kita baru pesan-pesan nih Pak Rizal. Sama di tekongan juga gitu nampaknya nih. Minggu lalu udah di apa kan? Udah kita apa? Ada Bang Mail juga kemarin kan? Dia ikut join kelas kita kemarin. Dia sampaikan juga. Enggak nanti kita kalau nanti kita rekap aja di sama-sama. Ya. Mbak Jul pesan aja itu semua Mbak Jul. Berapa buku itu Mbak Jul? Kirim ke Pekanbaru ya. Kita buat list. Saya transfer. Mbak Rizal. Siap. Listnya kan sudah dibuat Pak Rizal kan? Itu list yang buku yang kita pesan yang apa yang satu lagi yang manajemen Rasul. 25 Rasul. Nanti kalau apa kita samakan aja nggak apa-apa.
Makan aja Pak Rizal biar semua dapat. Siap. Kita dengan buku wajib Pak Profesor tadi. Pokoknya buku wajibnya mainkan aja. Oh ya, sebelum lupa, minggu depan itu sudah presentasi ya. Minggu depan itu sudah presentasi Dwi Kresna, Jainul dan Mutiara ini. Siap. Ya, insya Allah Prof. Mohon disiapkan betul ya. Izin Prof, kalau belum dapat bukunya boleh dari referensi lain Prof ya. Silakan aja. Tapi saya sarankan buku itu bisa dipinjam dulu lah ke siapa yang punya. Ya. Atau cari aja di Gramedia, ada itu. Ya, akan dicoba Kalau di Gramedia itu yang tadi ada yang ada nih isu kontemporer aja, Dokter. Oh itu ya? Ya, kalau yang lain tuh Raja Karavindo nanti dipesankan sama Ismail karena itu tersendiri ya. Kalau itu dari mana Pak Ketua dapat itu? Dari Ismail. Oh, dari Ismail aja, udah kontak aja Ismail. Iya, sehari selesai tuh, sehari dapat tuh. Iya, sehari sangat dapat. Ya kan? Dapat. Jadi saya ikut Pak Rizal ya, buku apapun yang dipesan ya. Kita gabung aja yang sama kemarin ya, berarti yang sama yang di apa ya? Yang di buku satu lagi yang manajemen Nabi Nur Rasul ya. Ya. Buku-buku wajibnya di ini aja Ketua. Kalau memang apa kita beli aja langsung. Bagus tuh. Buku-bukunya bermutu tuh. Atau Pak Rizal kita buat list baru untuk semua buku itu. Banyak alian tulis Bang, samakan nama buku yang pertama kita pesan itu aja. Oh iya, oke. Jadi kami tinggal menunggu info dari Pak Rizal ya. Solon. Iya. Oke, jadi introduksi pada manajemen ada di dalam buku itu ya. Gak tahu tiba-tiba ngantuk pula saya nih. Ngopi Prof. Karena memang udah malam, Pak. Bawakan istirahat aja Pak Dokter, kalau enggak payah itu lagi nanti. Oke, sebentar ya. Baik. Nampak ya? Nampak Prof. Nah, ini pengantar kita saja ya, nanti saya sampai udah nggak kuat aja ya kalian ngantuknya ya. Nanti teruskan aja baca bukunya. Baik, siap. Jadi ini pengantar saja untuk mempersepsikan kepada kita semua tentang bagaimana sih kedudukan manajemen ini dalam syariat Islam ya. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah manajemen merupakan bagian dari syariat Islam? Ya, jangan mentang-mentang itu kan ilmu manajemen ilmu dari Barat, itu bukan dari Islam tuh. Nah, jangan sampai begitu tuh. Ya. Coba dibaca Abi Waqqas sabda Rasul ini. Masih di mute itu. Innallaha Recording stopped. amila Recording in progress. ayut kinahu. Ya, artinya apa? Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani.
Masya Allah. Ya. Coba disarah dulu, Ustadz Muslim, apa yang dari Kairo nih? Siapa Ustadz apa kemarin? Mukhlis Muhammad Nur. Ustadz Mukhlis, mana Ustadz Mukhlis? Segan ya, Ustaz. Ustadz Mukhlis, Ya, disarah baik. dulu. Baik, Pak Dokter. Hadis ini dimulai daripada harfun nasab, innallaha yuhibbu, kemudian menggunakan juga fi'il mudhari, kemudian juga menggunakan harfu syartin idza, dan saya memulai daripada harfu syartnya idza amila ahadukum al-amala ayyuqina. Ini artinya ini menggambarkan tentang apabila seseorang melakukan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu berbentuk ma'rifah di sini al-amal, ada alif lamnya, maka ini pekerjaan yang sudah diketahui ma'ruf. Kemudian ayatqinahu artinya dia harus melakukannya dengan penuh itqan. Itqan ini teliti, juga dia profesional dan sebagainya. Artinya secara umum ayat ini bukan ayat, hadis ini mengisyaratkan tentang pentingnya itqan dalam beramal. Itu baik itu amal itu dalam segala amal tentunya, meskipun di sini disebutkan hanya amal, tetapi di sini juga menggambarkan tentang itqan ini harus dilakukan dalam segala pekerjaan, dan itu termasuk di antara perbuatan yang itqan ini adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam menggambarkan sesuatu yang disukai oleh Allah itu biasanya sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi orang yang melakukannya dengan sangat-sangat dengan mempertimbangkan itqan dalam segala pekerjaan. Itu saja mungkin Pak Dokter. Ya, makasih ya. Jadi alhamdulillah malam ini saya punya asisten ya. Alhamdulillah ya, untuk menjelaskan tentang hadis-hadis ya. Tadi sarahnya sudah cukup lengkap menurut saya ya. Jadi digunakan fi'il mudhari, artinya apa? Artinya sampai ke depan, sampai kapan pun. Dan Allah pasti mencintai orang-orang yang bekerja secara profesional. Jadi bahasa sederhana daripada itqan itu adalah profesional. Di buku pertama saya itu kan manajemen syariah, yang pertama sekali terbit ada di Indonesia itu kan manajemen syariah tahun 2003 ya. Saya tulis tahun 2003 itu buku itu. Lalu anak saya lahir yang nomor 2 tahun 2003 ya, langsung saya kasih namanya itqan. Saya kasih namanya itqan untuk apa? Untuk mengabadikan ya buku ini dipublikasikan tahun 2003 ya oleh Gema Press ketika itu. Baik, hadis yang berikutnya daripada Abi Ya'la ya, langsung sajalah Ustadz Mukhlis yang mensarah langsung. Silakan Ustadz. Baik Pak Dokter. Ini enaknya punya asisten ini. Baik Pak Dokter. Ini pada hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang sesuatu yang sangat baik ya. Di sini ada kata kunci di sini adalah ihsan, dan ihsan itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang lainnya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian juga dalam hadis lainnya ya, ini ihsan itu adalah perbuatan yang mana ini adalah menghadirkan muraqabatullah di kulli ahwal. Dan ini kaitannya adalah kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala kataba di sini aujaba, jadi mewajibkan kepada setiap manusia, setiap muslim tentunya di sini untuk melakukan ihsan dalam segala sesuatu.
ini segala sesuatunya adalah syai' ini disebutkan dalam bentuk nakirah, dan tentunya ketika disebutkan nakirah maka itu dia mencakup tentang segala sesuatu yang ada dan tidak ada, artinya ini mencakup semuanya. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kata kunci di sini adalah ihsan, di mana ihsan itu harus dilakukan dalam segala sesuatu, dalam perbuatan, dalam bisnis dan sebagainya. Mungkin itu Pak Dokter. Ya. Jadi di sini ini kalau kita teruskan hadis ini bicara tentang bagaimana menyembelih hewan itu dengan pisau yang sangat tajam, ya. Jadi kalau di Arab itu sekali tempas gini aja ses itu sudah putus itu, ya, kepala. Kalau algojo itu ya, algojo yang mancung kepala orang itu kan sekali tarik gini aja ses putus kepala, ya. Sangat luar biasanya ya. Jadi jangan sampai menyakiti. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban itu jangan sampai menyakiti gitu, maka harus tajam sekali. Nah, itu artinya apa? Artinya harus yang terbaik, ya. Jadi kita melakukan itu suatu hal yang terbaik. Bahasa manajemen itu adalah do your best, ya. Apa bahasa manajemennya? Ini lihat. Ini. Oh ya Pak. Apa bahasa? Bahasa manajemennya yaitu adalah yang terbaik gitu Pak. Ya sistemnya yang terbaik gitu Pak. Bukan, tadi saya sebut apa tadi? Bahasa Inggrisnya apa? Do your best. Do your best. Ya, do your best. Lakukan yang terbaik, ya. Apapun itu lakukan yang terbaik. Dan itu Allah mewajibkan loh kepada kita. Jadi saya sampai punya kesimpulan kalau kita melakukan sesuatu asal-asalan kita berdosa. Ya, kenapa? Karena di sini Allah mengatakan kata mewajibkan. Ya, kuliah asal-asalan berdosa loh. Nah, kuliah itu harus serius, ya. Terbaik gitu ya. Nah, ya, mengerjakan tugas. Ya, membuat presentasi asal-asalan berdosa itu. Ya, kenapa? Hadis ini, ya. Hadis ini tuh. Ya, Ahmad Aswan, ya. Ya. Ya, Ustaz. Ya, bekerja di kantor asal-asalan berdosa juga itu. Hadis ini. Ah, itu dia, ya. Jadi do your best, ya. Hadis yang ketiga, Ustaz. Teruskan Ustaz. Baik Pak Dokter. Ini selanjutnya da'na yuribuka ila ma la yuribu. Jadi tentunya dalam melakukan pekerjaan di sini ada yang ini semacam intiqali ya, dari sesuatu yang menimbulkan keraguan kepada sesuatu yang tidak melakukan. Artinya ini adalah lakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, jangan ragu-ragu dalam melakukan segala sesuatu. Dan kalau seandainya Anda ragu-ragu, Anda harus beralih pada sikap. Anda harus bisa beralih dari sikap ragu-ragu kepada sikap yang penuh keyakinan. Demikian Pak. Sip, mantap ya. Jadi kalau bekerja itu jangan ragu-ragu ya. Ragu-ragu tinggalkan. Ya. Kita harus mengerjakan yang kita yakin. Nah, gitu ya. Ragu-ragu tinggalkan. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita mengerjakan yang penuh dengan keraguan nih, kayak apa itu? Tinggalkan. Nah, jadi kalau sudah memutuskan untuk kuliah S3 itu harus yakin selesai, on time. Ya, yakin. Jangan ragu-ragu lagi. Saya terus nggak ya? Jangan. Begitu diputuskan sekolah S3, maka keyakinannya selesai 3 tahun, gitu ya. Jangan lama-lama, jangan sampai 7 tahun nanti DO kan. Nah, selesai on time selesai. Ya. Kalau ada pilihan lain, Prof? Hah? Kalau tidak ada pilihan lain, dalam keraguan.
Tidak ada pilihan lain. Misalnya apa? Sakit tadi yang kelompok tadi, bro. Jadi apa? Jadinya mau apa? Mau pindah kawan maksudnya? Enggak, tadi kan ada yang pindah tiba-tiba, bro. Jadi kan ada keraguan tiba-tiba. Coba kayak aja sih, bro. Ini kan sudah semester 3 ya. Harusnya kan sudah mengenal lah teman-temannya kan. Sudah semester 3, sudah 2 semester bergaul kan harusnya udah inilah teman-temannya ya. Jadi nah pentingnya kita melakukan perbuatan yang yakin. Jadi ya beda, kalau yakin itu kita akan mengerjakannya dengan full ya, dengan full effort. Yang berikutnya, teruskan Ustaz. Ya, Pak Dokter. Hadis selanjutnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis ini dapat diambil sebuah pelajaran bahwasanya bagi seorang muslim dalam melakukan pekerjaan dia harus melakukan yang memiliki nilai manfaat yang lebih ya. Jadi maka dia dalam hadis ini diperintahkan tarkuhu ma la ya'ni. Jadi karena ketika dia melakukan sesuatu dengan pertimbangan ada manfaatnya, maka itu kan dan itu seharusnya menjadi pilihan, menjadi sesuatu pilihan ketika seorang muslim dalam memilih pekerjaannya. Ya. Baik, Ustaz, kalau saya mau tanya nih, kalau merokok itu ada nggak manfaatnya? Mungkin bagi yang katanya yang ronda malam itu rokoknya manfaat, Pak Dokter. Matanya melek. Dia tidak ngantuk. Coba Pak Ketua, merokok ada nggak manfaatnya Pak Ketua? Kalau ditanya saya pribadi, nggak ada, Prof. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, karena saya tidak merokok sejak kecil. Dibiasakan merokok pun nggak bisa juga, Prof. Sampai hari ini, itu ya dari segi kesehatan lah. Dan dari segi hukumnya kan itu ya kalau ragu-ragu tinggalkan, itu kan makruh ya mungkin ya. Tapi ya tinggalkan aja, Prof. Kalau udah nggak ada manfaatnya. Mantap. Ya. Siapa di sini yang merokok? Coba angkat tangan, saya merokok sini. Jangan takut. Nggak ngaruh ke nilai, nggak ngaruh ke nilai. Jangan ragu-ragu jawabnya. Merokok nggak rutin nggak ada masalah, Pak Dokter. Bukan rokok berat. Kalau bukan rokok berat, ambil gas sebentar di bawah. Ya. Izin ambil charger. Silakan. Siapa sih yang merokok? Nggak ada ya? merokok pasif ada Pak Dokter. Siapa merokok sini? Merokok pasif ya. Kalau merokok pasif ya saya ada Pak Dokter. Ya. Jadi kalau orang yang ini bilang itu orang itu udah payah-payah cari duit, dapat duit dibakar. Tapi ada teman saya perokok, dia bilang saya baca koran katanya. Koran itu bilang merokok itu bisa membunuh, bisa begini katanya. Waduh katanya, habis baca koran langsung berhenti saya katanya. Recording in progress. At-Taubah ayat 71 ya. Coba dibaca Husni Pasarela, coba dibaca Husni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mau'itu biadahu wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minat ba'dahum awliya'a. Ba'dhum gini aja lihat aja Quran lah, nanti salah. Dari Quran. Soalnya ini ada yang tidak bersakal ini. Nanti salah. Ya, Bro. Quran surat At-Taubah ayat 71. Coba semuanya lihat Quran. At-Taubah 71. Ya. Sangat penting.
Wal mu'minuna wal mu'minatu. Coba kalau sudah silakan dibaca. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Awliya'u ba'din ya'muru wa nabi ma'rufi. Ya'muruna bima'rufi. Bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanharna anil wa yanhauna anil munkar wa yuqimuna sholat salata wa zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika khairan innallaha azizul hakim. Ya. Artinya apa? Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Taubat. Jadi kita malam minggu ini tidak ada kuliah, kita ngaji malam minggu ini ya. Namanya ngaji malam minggu. Ngaji malam minggu ya. Jadi di sini dalam surat At-Taubah 71 ini penegasan kepada kita bahwasanya organisasi itu membutuhkan manajemen, di mana masing-masing unsur-unsur, masing-masing organ-organ organisasi itu saling tolong-menolong. Ya. Jadi kalau kita punya atasan, maka atasan harus menolong bawahan. Bawahan pun harus menolong atasan. Jadi posisi itu kan cuma tanggung jawab saja. Sebagai manajer, sebagai direksi itu kan cuma tanggung jawab saja. Tetapi yang harus dilakukan dalam organisasi itu saling tolong-menolong. Ya. Kalau nggak begitu, nggak dapat rahmat. Ujungnya adalah itulah yang akan Allah beri rahmat. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, kita egois, rahmat itu jauh, nggak dapat. Ya. Nah, makanya manajemen itu dibutuhkan. Nah, yang berikutnya ini adalah asar daripada Ali bin Abi Thalib, asar sahabat. Al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bin nizamin. Ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis. Ini adalah perkataan sahabat. Kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan seperti ini? Karena inilah yang terjadi. Ya, al-haq kebenaran bila nizam tanpa manajemen yang rapi, ya yaglibuhul batil itu dikalahkan oleh kebatilan binizam yang dimanage dengan rapi. Ya, coba kita lihat organisasi mafia itu. Oh, itu rapi sekali. Ya, kebatilan yang mereka lakukan tapi rapi sekali. Nah, itu terkadang bisa mengalahkan kebenaran. Nah, jadi kalau kita berpihak kepada kebenaran, maka kita harus lakukan dengan rapi juga manajemennya. Ya, kalau tidak, ya kita akan kalah. Ya. Baik, ini masuk kita kepada pengertian organisasi. Ini saya nggak bahas ya, masing-masing sudah tahu ya. Nah, apakah perlu disiplin? Nah, ini pengalaman kita yang paling berharga dalam perang Uhud. Ya, kemenangan diberikan ketika kaum muslimin disiplin. Begitu mereka tidak disiplin, kekalahan yang terjadi. Ya. Coba Ustaz Muslih jelaskan dulu apa yang terjadi dalam perang Uhud itu. Ya, baik Pak Dokter. Yang saya tahu Pak Dokter ya. Jadi ini Rasulullah SAW sebelum berangkat ke Uhud, ini beliau bermusyawarah dengan sahabatnya mau keluar kota ataupun tidak. Mereka akan berperang di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Nah, ternyata pendapat majoritinya adalah keluar dari kota Madinah, yaitu di Jabal Uhud, Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud itu adalah posisi yang paling tinggi di kota Madinah, yang strategis dalam berperang. Rasulullah SAW pasukannya dibagi pada beberapa kelompok. Ada pasukan
melakukan itu sekarang namanya infanteri ya, pejalan kaki, ada berkuda, kemudian ada pemanah. Nah, pemanah ini ditempatkan di posisi yang strategis, mereka berada di puncak Jabal Uhud, di mana mereka diperintahkan untuk tidak meninggalkan posisinya dalam kondisi apapun. Tapi ternyata setelah melihat bahwasanya orang-orang kafir ini banyak yang terbunuh, kemudian orang kafir ini mundur ke belakang, dan sebenarnya kemudian dikatakan ini sebuah strategi licik. Pasukan yang berada di puncak gunung tersebut tergoda untuk turun dari posisinya, sehingga mereka bersama dengan pasukan lainnya mengambil rampasan perang, dan ternyata itu kemudian pasukan musuh datang menyerang kembali, dan posisi pemanah itu sudah di bawah. Akhirnya yang terjadi adalah disebutkan ini adalah kekalahan pertama bagi Rasul dalam perang. Mungkin itu yang saya tahu, Pak Dokter. Ya, jadi mahalnya harga sebuah kedisiplinan ya. Banyak sekali pejuang kita yang gugur itu. Syahid kalau kita haji atau umroh, kita lihat ke Bukit Uhud ya, ada 70 kan sahabat di situ yang wafat ya. Bayangkan mereka wafat hanya karena masalah tidak disiplin. Bayangkan. Ini luar biasa ini masalah disiplin ini ya. Makanya kalau di tentara itu sangat kencang itu ya. Saya tahu persis karena saya lahir di asrama tentara, ayah saya tentara, dan saya melihat bagaimana mereka dilatih kedisiplinannya, direndam 2 bukit di barisan di Siantar itu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, apalagi tentara itu kalau tidak disiplin nyawa taruhan ya. Nyawa taruhan. Nah, oleh karena itu ini yang kita mencoba wujudkan dalam diri kita, bagaimana kita disiplin ya dalam melaksanakan sesuatu ya. Hambatan penegakan disiplin adalah pertama motivasi, yang kedua pemahaman ya. Nanti bisa dibaca saja. Lalu bagaimana kita menciptakan organisasi yang Islami? Nah, disinilah perlunya 3 poin. Pertama keikhlasan, yang kedua kebersamaan, yang ketiga pengorbanan. Ya, kita coba bahas yang pertama keikhlasan. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Coba Pak Erwin, Bang Erwin. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu perbuatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari keridhaan Allah dan tidak mengharapkan dari sesuatu dari makhluk. Iya, betul sekali. Apa indikatornya? Indikatornya ini saya ambil dari hasil bacanya Pak Dokter ya. Iya. Do it and forget it. Lakukan dan lupakan. Itu kalau kebaikan kita. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ya. Hingga terjaga keikhlasannya. Ya, enggak, maksud saya indikator itu kita bisa lihat orang itu dari perbuatannya, lantas kita bisa pastikan dia ikhlas atau tidak gitu loh. Apa indikator ikhlas? Kalau kasat mata kita melihat dari orang tersebut, biasanya orangnya lebih rendah hati gitu. Setelah melakukan sesuatu itu, contohnya misalnya dia berinfak, dia kecenderungan karena dia tadi ikhlas itu, dia tidak mau diekspos, tapi dia berikan saja infaknya itu tanpa ada berharap pujian dari manusia. Oke. Satu di situ. Yang lain? Izin Pak, Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Mungkin saya memaknai ikhlas itu indikatornya ya, mau ada pengawasan atau tidak ya dia tetap bekerja sesuai dengan arahan seperti itu. Betul. Karena dia bekerja bukan karena atasan kan, dia bekerja karena betul itu. Jadi indikatornya adalah dia bekerja dengan rapi meskipun tidak ada atasan. Ya, ini indikator lain apa? Orang yang bekerja ikhlas. Bersungguh-sungguh, ada kesungguhan, mujahadah. Sungguh-sungguh. Ya kerja itu nggak mau asal kerja. Sungguh-sungguh kerja itu orang yang ikhlas. Nah, kalau ikhlas dalam kuliah apa indikatornya? Kerja dan tugas tepat waktu, bro.
depan udah jadwal saya, Prof. Di kelas beramal. Semangat. Insya Allah. Seperti Kementerian Agama itu, Kementerian Agama. Kelas beramal. Ini Dwi ini cerdas sekali ya, langsung dia sambut gitu ya. Apa ikhlas dalam belajar, langsung dia sambut yang ngerjain tugas. Iya ya. Jadi kalau dikasih tugas nggak dikerjain, nggak ikhlas belajarnya berarti, ya kan? Nah, pingin dapat nilai tapi nggak mau kerja gitu kan, nggak ikhlas namanya itu. Ya. Nah gitu. Jadi berarti bekerja mengharap ridha Allah ya Prof ya? Lah iyalah ya. Sama dengan kita menafkahi istri ya. Kenapa kita harus menafkahi istri? Coba, kenapa? Ya karena ridha Allah. Mengharap ridha Allah. Dapat pahala, Prof. Karena memang kewajiban kita menafkahi istri kan. Nah, coba tanya para istri, apa yang terjadi apabila suaminya tidak menafkahi? Coba para istri. Minta fasah. Coba Henilia dulu, Henilia Sibuan. Biasanya kalau tidak dinafkahi ya paling sedikit ya ribut lah Pak di rumah ya, istilahnya anak kan perlu makan sekolah, kalau nggak dinafkahi ya paling ujungnya ya ke perceraian bisa jadi Pak. Pindah cerai. Ya jelas lah ya, namanya juga 3 bulan kita kan ada itu di akad nikah itu di buku nikah kan ada 3 bulan tidak dinafkahi, bisa istri meminta cerai pada suaminya, itu saja Pak. Nafkah lahir tuh ya? Iya, harus nafkah lahir dan batin lah. Oh, batin lain lagi. Iya, itu suara istri tuh ya. Jadi menafkahi itu kewajiban ya. Nah, kalau dia ikhlas punya istri, itu harus berani menafkahi ya. Bukan harus berani, memang harus menafkahi. Ya. Nah, gitu. Makanya harus kuat ya, harus kuat dalam memegang komitmen gitu ya. Pernikahan itu kan akad ya, perjanjian ya, perjanjian yang sangat kuat, misaqan ghaliz namanya. Itu apa pernikahan itu ya. Nah makanya begitu orang menikah tujuannya apa? Sehidup semati itu. Syariatnya nikah itu begitu, sehidup semati. Itu orang menikah, makanya kawin kontrak itu dilarang dalam agama kita. Ya, karena tidak sesuai itu namanya kawin kontrak. Ya, dengan prinsip syariat Islam. Jadi kita harus begitu kita menikah sehidup semati, ya. Satu hidup satu mati. Ya kan? Kan itu artinya kan? Sekan satu. Sehidup satu hidup, semati satu mati kan. Emang mau Henilia kalau suaminya meninggal mau dikubur hidup kan? Enggak kan? Enggak, berarti satu hidup satu mati, betul kan? Iya betul Pak. Nah, kecuali dua-duanya mati, ada juga kan kecelakaan misalnya, bawa mobil suami istri kecelakaan mati dua-dua, ada juga. Tapi itu jarang-jarang. Tapi biasanya kalau istri yang meninggal biasanya pihak laki-laki itu sering tuh udah ada dapat dapat pengganti itu Pak, cepat itu. Sebulan aja udah. Tapi kalau wanita itu kalau dia ditinggal suaminya biasanya tinggal. Jarang dia untuk menikah lagi, dia pasti mikirkan anaknya gitu aja Pak. Kecuali masih muda. Nah, yang tua pun ada juga Pak yang mau menikah ya. Kalau misalnya masih ya dia menikah daripada dia berbuat maksiat atau berbuat zina kan lebih bagus dia dihalalkan untuk menikah. Subhanallah. Iya, betul ya. Jadi ya kalau laki-laki begitu dia meninggal istrinya, dia cepat cari pengganti, ya kan. Sebenarnya
bukan apa-apa, ya. Dia nggak mau juga nanti dia mati sendirian gitu. Jadi makanya dia cari istri. Ya. Saya punya tetangga umurnya sekarang berapa ya? 79 tahun umurnya sekarang. Tahun depan 80. Baru-baru ini istrinya meninggal. 3 bulan kemudian dia nikah lagi. Kita kaget semua. Cepat sekali Pak nikahnya. Apa dia bilang? Ya, aku nggak mau nanti mati sendirian, nggak ada yang tahu. Ya. Dia umurnya sudah segitu, anak-anaknya di luar semua, di rumah ditinggalin sendirian. Alasannya gitu. Aku nggak mau nanti mati, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu udah busuk aja aku di rumah. Betul. Nah, makanya dia nikah itu supaya kalau dia mati ada yang tahu gitu, ya, istrinya gitu. Ya, Insya Allah ya. Jadi kembali kita ke laptop, ya, ke bahasan kita. Ikhlas ini jantungnya amal, ya, jantungnya amal. Jadi kita usahakan ikhlas, ikhlas punya istri, ikhlas punya suami, ikhlas punya anak. Kalau ikhlas punya suami gimana Bu Heni? Kak Heni lah ya, panggil Kak aja lah. Gimana? Ya kalau ikhlas punya suami ya apapun yang dipekerjakannya gitu, apa yang udah dihasilkannya, misalnya ada rezeki ya kita ikhlas lah Pak. Misalnya rezekinya cuma 10.000, alhamdulillah. Yang kecil bisa bermanfaat kan lebih bagus Pak, bisa digunakan untuk yang baik. Itu aja Pak. Tapi kalau untuk mencari yang kaya kan itu ya itu enggak menurut saya ya itu enggak tipe saya, karena menurut saya kita yang mencari itu kan kok bisa dunia dan akhirat Pak. Untuk apa di dunia kita, apa di akhirat kita sengsara gitu. Lebih bagus biar sedikit tapi berkah untuk kemudian hari. Itu aja Pak. Allah. Pilihan para lelaki. Pakar motivator. Coba Juliana Nasution, coba bagaimana ikhlas bersuami? Bornas. Tadi pendapat Boru Hasibuan, sekarang Boru Nasution. Gimana? Mana apanya Pak? Indikator ikhlas bersuami itu bagaimana? Oh, indikator ikhlas bersuami itu, ikhlas itu kan katanya seperti surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Jadi kalau ikhlas punya suami itu ya kita terimalah apa adanya. Dikasih 10 juta alhamdulillah, dikasih 20 juta alhamdulillah. Masya Allah. Caranya agar menghindari tidak dikasih nafkah sama suami itu adalah PIN ATM-nya kita yang pegang, PIN-nya kita yang tahu, mobile bankingnya itu di handphone kita. Karena sebelum menikah itu ada lagi prinsip yang harus disetujui, bahwa duit suami adalah duit istri, kalau anggapan Ada suami di depannya Bu. Pak Prof, ini namanya penyadapan Pak. Ada suami di depannya Prof. Lancar ya, Pak, pasti. ada suami dengar kok Pak. Pasti ya, pasti. Pak Dokter. Gimana Pak Yaya? Pak Dokter. Ya mantap Bu. Para suami kan ini udah goyang suami-suami. Sudah diatur, sudah diminit sebelum pernikahan. Bagaimana Pak Darwin? Coba sekarang kita tanya para suami ini, ya, bagaimana indikator ikhlas beristri itu? Coba. Mudah Pak Dokter. Apa indikatornya mudah saja Pak Dokter. Istri itu ikhlas bersuami itu ya mudah saja indikatornya taat selagi suami itu masih dalam jalan Allah. Itu aja Pak Dokter. Bukan, maksudnya ini dibalik. Bagaimana indikator suami yang ikhlas punya istri? Oh itu dibalik. Balik lah, kan tanyanya pertanyaan ke laki-laki sekarang. Coba, Lim, apa Lim? Artinya gini Pak Prof, ATM jangan disadap, itu aja Pak Prof.
ATM bisa pegang pin, suami yang tahu. Sering-sering ganti pin ATM. Tapi ada itu kan Pak ada itu biasanya ya kan, dia saking ikhlasnya dia punya istri, akhirnya nggak bisa ditanganinya, dipukulinya gitu Pak. Nggak bisa dia ngasih nafkah, malah di istri itu dipukuli, dianiaya. Kadang kasihan juga kan. Makanya ada undang-undangnya untuk anak dan untuk wanita kan, untuk istri gitu. Tapi biasanya itu kalau misalnya suaminya itu yang taat beragama, insya Allah dia nggak akan mudah untuk memukuli anak orang. Soalnya istri itu kan anak orang Pak. Anaknya sendiri aja nggak sanggup dipukulinya. Kadang kenapa anak orang bisa dipukulinya, itu aja Pak. Woi, itu suara istri itu, suara para istri itu. Ya. Para suami mau kasih komentar dong para suami ini. Masa diam aja. Ini seperti yang panjang malam ini. Panjang nih. Bakal panjang nih malam ini, Bro. Berpantun dengan istri. Speechless. Manajemen keluarga malam ini. Tapi pada mungkin Pak Dokter itu begini kan, kan sudah diciptakan berpasang-pasangan. Ya mungkin kalau ikhlasnya suami itu ya untuk istri ya menerima apa adanya. Kalau istri nggak bisa masak, biasanya dipasangkan sama suaminya nggak doyan makan, kan gitu Pak Dokter. Yang nggak hobi makan. Yang nggak doyan makan nggak ada yang masak, Walim. Ya, pada. Ya. Bagaimana para suami kalau istrinya nggak bisa masak? Apakah mencari yang lain yang bisa masak? Ya enggak lah, Pak Dokter. Oh, enggak ya? Kalau kayak gitu nggak akan puas-puas terus sampai 10. Itu kan karena ada istri di samping itu Pak. Kalau nggak ada istri di samping ke rumah makan. Tuan boleh sharing sedikit, Prof. Tadi silakan. menggelitik juga saya ditampilkan ATM itu. Masa kita nggak punya trust? Ini mungkin tak bergurau ya. Saya sendiri yang megang keuangan itu saya. Bahkan semua akses saya yang handle gitu. Tapi jangankan untuk berpikir gitu, berniat aja nggak ada kita pingin untuk menduakan gitu loh. Masya Allah. Dari satu sisi. Jadi kita padahal terjaga itu. Allah memberi jalan saja. Iya, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Apalagi kan kita sudah dikaruniakan anak gitu kan, anak yang soleha. Apalah artinya dunia yang sesat ini. Iya. Karena bagi Bang Erwin itu istri itu singkatan kok. Tapi Bang Erwin kan ada boleh sampai 4 ya. Yang diplesetkan itu Quran surat An-Nisa itu. Bagi khusus spesial. Kalau bagi saya sendiri ya cukup 1 lah. Iya. Fitrah perempuan ini Pak. Iya, jadi orang kan sering kan, kawan-kawan saya itu kan HP-nya ada 2 kan, ada 3 gitu kan. HP saya 1. Orang tanya, kenapa Pak Henry HP-nya 1? Saya bilang, karena istri saya 1. Dia bilang. Cocok Pak Dokter. Saya 1, nomornya itu sudah 19 tahun. Iya. Terus kalau uang yang pegang siapa? Suami apa istri? Enggak lah, sorry. Kalau saya spesial saya. Suami Pak Dokter. Suami. Karena kita laki-laki kan suami. Orang yang memberi nafkah tahu bahwa nafkah itu merupakan wajib terhadap kita laki-laki. Tentu memanage uang itu sama kita laki-laki. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kecantikan, tersier dia itu kita yang ngatur. Jadi mana kita mau dia cantik, kita yang berikan uang untuk dia masuk salon. Itu tergantung bagaimana prinsip dari kita itu sendiri. Subhanallah, cocok, setuju. Berarti kembali ke manajemen Islami dalam rumah tangga. Lah iya, kita kan rumah tangga itu kan organisasi terkecil. Ya sebelum kita bicara organisasi yang besar, kita bahas dulu organisasi yang kecil dulu. Ya kan, bagaimana kita memanage ini, ya kan? Nah,
uang itu yang pegang suami apa istri? Ryan. Kalau dalam indahnya ya suami yang pegang uang, istri tinggal menjelaskan apa kebutuhannya, ya kita berikan tambahan lebih 30% dari yang diminta. Itu kalau kenyataannya. Artinya istri kadang kalau udah ke mall tuh susah mengontrol pengeluarannya, kembali ke tata manajemen keuangan Islami itu Pak Dokter. Jadi ya kita tetap mengawasi, tetap melihat dan tanpa harus membuat semacam pelit dan sebagainya, jadi menghindari pelit istilahnya ya. Jadi juga kita menimbang-nimbang kalau memang kebaikan untuk keluarga, silakan apa yang dibeli. Tapi kalau memang banyak mudarat yang mubazir, kita sarankan atau kita coba untuk hindari ya yang mubazir itu, Prof. Jadi yang pegang uang siapa? Suami apa istri? Itu kata kuncinya tuh. Tegas saja. Ya. Suami lah. Istri. Enggak yakin. Istri Pak Dokter. Apa? Istri apa suami yang pegang uang? Istri Pak Dokter. Istri. Kenapa istri yang pegang uang? Saya suami, nggak ada cerita. Karena mengatur pengeluaran. Hidup banyak-banyak. Hah? Kenapa pegang uang? Hah? Biasanya istri memanage keuangan lebih baik. Yang mengatur pengeluaran. Karena istri itu ya yang memanage rumah tangga. Kalau bahasa Arabnya kan Arabatul Bait ya. Dia ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya Ustaz Mukhlis masih punya orang tua, terus mau ngasih uang ke orang tua, minta ke istri cemburu gimana? Kalau ibu dengan istri tentu yang didahulukan istrinya. Suami ibu. Jujur Pak Mukhlis. Ya ibu Pak. Kemudian baru setelahnya baru istri. Ya tentu dengan menggunakan manajemen Islami Pak Dokter. Biasa dari sepakatin lah tuh Pak Mukhlis ya. Ya ada kesepakatan. Kebutuhannya apa saja gitu ya. Yang perlu perencanaan. Tadi kan saya tanya begini, Ustaz Mukhlis perlu uang untuk kasih ibu, ya, yang pegang uang bini, minta ke bini cemberut, nah gimana tuh? Dinasehatin Pak Dokter, memberi pemahaman ini. udah nasehatin dia nggak ngasih juga duitnya. Harus ada 2 ATM Pak Dokter, satu lagi ATM cadangan. Satu BSI, satu Bang Aceh. Satu BSI, satu lagi apa? Iya kan, berarti kan yang pegang uang bukan istri kan? Iya Pak Dokter. Suami Pak Dokter. Ya. Jadi para suami itu harus punya izzah itu, ya. Setuju, betul. Izzah dia. Ya. Jangan pula diatur-atur sama istri, ya. Istri yang harus diatur sama suami. Ya, makanya ada istilahnya apa? Suami dibawa ketiak istri gitu ya. Tapi kalau TNI Polri kan di bawah itu Pak. Mau menambahi sedikit Pak. Ayo silakan. Kalau seandainya istri yang mengelola keuangan, bukan berarti suami itu di bawah ketiak istri. Tetapi kan di awal pernikahan pasti sudah dibicarakan siapa yang lebih pandai mengatur keuangan, suami atau istri. Kalau memang suami ragu-ragu, ya diperbolehkan istri yang memegang. Kalau istrinya masih ragu-ragu memegang, misalnya dikatakan boros, ya boleh suami yang pegang. Jadi sebenarnya itu kembali ke keluarga masing-masing gitu. Jadi nggak boleh diputuskan kenapa kalau istri yang pegang uang berarti istrinya yang lebih prioritas atau lebih lebih kuat gitu kan dalam keluarga, dan suaminya yang di bawah ketiak, nggak boleh juga disebutkan seperti itu gitu. Karena kalau satu urusan itu diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka hancurlah kan gitu kan dia. Iya. Pak menurut saya. Pengalaman kami suami itu orang bank itu sipil.
teliti. Sedetail-detailnya laki-laki biasanya lebih detail perempuan. Enggak juga. Bang Erwin. Itu main kita akuntansi ya. Nah itu tadi Pak Erwin, apalagi sudah perempuan, istri, sarjana akuntansi pula gitu. Kan udah bertingkat-tingkat dia jadinya. Iya, sama di sini Guru Nasution juga di sini. Baik. Oke, kita nggak usah lagi perpanjang ya. Nanti tambah panjang ceritanya. Iya. Jadi kembali ke laptop ya, keikhlasan, ikhlas kita menerima istri apa adanya, ya istri menerima suami apa adanya, ya. Nah kalau menerima apa adanya itu dalam bahasa agamanya apa? Qanaah ya. Nah, kita harus qanaah ya. Jadi kalau istri kita misalkan kurang cantik, ya kita kirim ke salon biar cantik ya kan. Nah gitu. Kalau suami kita kurang ganteng, kita kirim ke salon biar ganteng. Kemana dikirimnya supaya ganteng suaminya? Kan ke salon juga Pak. Ke salon juga. Pakai MS Glomen Pak. Iya kan? Kalau istri kita kurang cerdas, kita kuliahin biar dia cerdas kan. Nah, jadi kita punya istri mahasiswi kan bagus kan. Jadi muda istrinya, kenapa? Bapak itu muda istrinya, kenapa? Mahasiswa istrinya kan. Nah, padahal sudah tua di sekolahin lagi gitu kan. Jadi intinya itu ikhlas tadi ya, ikhlas menerima, termasuk dalam mengelola keuangan ya. Kalau istrinya boros ya mana bisa diserahin sama istri, habislah duitnya ya kan. Justru mendidik ya, jadi sama-sama menerima apa adanya, kemudian berusaha mencari solusi gitu dari kondisi yang ada. Yang kedua kebersamaan ya. Ini kita bicara dulu organisasi yang kecil ya, di rumah tangga ya, nanti kita bisa perbesar. Nah kebersamaan juga penting ya. Kenapa kita harus berumah tangga dalam organisasi yang kecil ya? Supaya ada kebersamaan ya. Kebersamaan itu akan nikmat ya. Jadi kalau kita punya nasi cuma sepiring, lebih nikmat dimakan berdua atau sendirian? Sepiring berdua atau sepiring sendiri? Berdua Mas. Berdua ya kan. Kebersamaan. Kalau kita makan enak di restoran, enaknya sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Ya. Nah, kebersamaan ini tidak hanya dalam masalah senang, juga dalam masalah susah. Ya. Bersama-sama dalam keadaan susah, bersama-sama dalam keadaan senang. Nah, begitupun nanti dalam organisasi yang lebih besar. Ya. Apabila perusahaan lagi dalam kolaps, ya semuanya nanggung. Ini ada cerita yang sangat menarik dari teman saya ketika itu dia ditugaskan di Tokyo ya, memimpin bank di Tokyo. Jadi ini kisah nyata ya, ketika itu kita krisis 1998, dia pegang BNI cabang Tokyo. Lalu karyawannya sebagian orang Jepang, sebagian orang Indonesia. Nah, yang orang Jepang itu karyawannya ada supir ya, supir orang Jepang. Lalu ketika krismon, supirnya nggak menghadap dia langsung. Apa dia bilang? Pak, saya tahu Indonesia krismon, saya tahu perusahaan ini sulit. Oleh karena itu saya siap gaji saya dipotong. Coba bayangkan ya, seorang supir. Ya karena dia merasakan kebersamaan itu. Gitu. Jadi ayo kalau kita susah, sama-sama susah kita. Gitu. Ya. Nah, jangan senang aja maunya gitu, pas susah nggak mau gitu ya, jangan ya. Nah begitupun dengan kita di keluarga suami istri ya, kalau kita susah sama-sama susah kita, senang sama-sama senang kita ya. Nah terakhir adalah pengorbanan. Nah ini ya, ini yang sebenarnya jantungnya agama kan di sini, korban ya. Berkorban untuk apa? Kita berkorban untuk apa? Untuk kita semakin dekat kepada Allah. Kita berkorban untuk anak, supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada anak. Berkorban untuk istri, supaya apa? Kita semakin dekat kepada istri. Kan gitu kan? Nah, kadang-kadang dalam beberapa keadaan misalnya ya, itu ada korban perasaan juga.
ya kan? Siapa di sini yang pernah mengalami korban perasaan dari istrinya? Ada nggak? Nggak ada ya? Istri pernah mengalami korban perasaan karena ulah suaminya? Enggak Pak, belum Pak, mudah-mudahan jangan. Ya. Ini mau jawab? Namanya berumah tangga itu Pak adalah semua korban perasaan Pak. Tapi kan nggak mungkin kita utarakan sama halayak umum. Yang tahu itu kalau misalkan yang suami istri saja, anak pun nggak perlu tahu Pak. Kadang korban perasaan ini kadang kan masalah anak. Dia berkata tidak apa-apa agak keras. Kita kan kadang merasa kok kita yang diiniin. Padahal sama-sama anak itu kan kita yang mendidik. Namanya orang tua ya. Kalau bisa ibu bapaknya lah yang mendidik, tapi namanya juga namanya manusia, istri punya hilap, suami punya hilap, ya itulah saling kita tutupi lah. Kalau bisa jangan dibicarakanlah ke halayak umum, itu aja Pak menurut saya. Iya, bagus ya. Jadi pengorbanan itu ya kalau misalkan dibilang tidak ada, tidak mungkin ya. Rasulullah aja banyak kok korban-korban perasaannya. Dalam berdakwah apalagi ya. Tetapi dengan korban-korban itulah kemudian Islam sampai kepada kita ya. Jadi ini 3 hal ini yang kita nggak bisa hindarkan ya, apabila kita ingin menciptakan organisasi yang Islami. Kalau kita perkecil ya, bagaimana menciptakan keluarga yang Islami, 3 hal ini yang harus kita pegang juga. Ikhlas menerima pasangan, menjaga selalu kebersamaan dengan pasangan. Yang ketiga, berkorban untuk pasangan. Ya. Gitu. Izin, Prof. Ya. Ini berkaitan dengan organisasi keluarga tadi, Prof. Tentang ikhlas, Prof. Ini saya pernah pernah melihat beberapa di lingkungan teman-teman, Prof. Yang berpoligami gitu lah, Prof. Ya. Jadi begitu nampaknya di dalam setiap poligami itu dengan alasan agama ataupun karena kecenderungan gitu kan. Ya. Jika kita kaji keikhlasan, nampaknya tidak ada keikhlasan situ, Prof. Tapi saya simpulkan nampaknya belum bisa terbentuklah suatu organisasi kekeluargaan yang ikhlas, kebersamaan dan banyaknya pengorbanan di situ, Prof. Iya. Mohon pengalaman. Iya. Rasulullah itu ketika menikah sama Khadijah, sampai Khadijah meninggal istrinya berapa? Sendiri. Husni. Sendiri. Berapa istri? Hah? 9. Sendiri. Sendiri. Cuma 1 tuh. Ya, masih Berapa istri Rasulullah sampai Khadijah wafat? Single. 1. Saja. Hanya Khadijah aja. Hanya Khadijah. Jadi Rasulullah itu monogami, ya bukan poligami. Monogami Rasulullah. Sampai istrinya wafat. Begitu wafat pun masih terkenang-kenang dengan Khadijah. Rasulullah terkenang-kenang dengan Khadijah. Lalu menikah dengan Aisyah itu wahyu. Ya. Jadi kalau ditanya berapa istrinya Rasulullah itu 1 ya, sampai wafatnya Khadijah. Ya. Jadi kalau orang bilang sunnah Rasul, enggak, bukan sunnah Rasul, itu orang yang pasang-pasang 2, 3, 4. Ya. Sunnah Rasul itu 1 sampai Khadijah wafat. Ya, nah setelah itulah baru untuk dakwah, untuk kepentingan dakwah barulah wahyu ya untuk menikahi beberapa orang. Gitu ya.
Ada lagi yang lain? Kita punya waktu tinggal 4 menit lagi menuju jam 11. Ya, saya nggak mau ngambil waktu lebih lama. Ya. Jam 11 kita tank, kita kelas. Ada lagi? Silakan. Izin Prof, yang hadis yang ketiga dan keempat tadi saya agak kurang duduk kaitannya dengan manajemen syariah tadi Prof. Kalau yang pertama dan kedua itu lebih lebih spesifik ya. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kan perbuatan yang meragukan, yang tidak meragukan, ya. Di mana tidak duduknya, maksudnya di mana? Kaitannya dengan manajemen syariah, Prof. Ini kalau kita teruskan hadisnya ini bicara jujur ya. Hendaklah kita berbicara jujur. Jadi jujur itu yang kemudian menjadi penting bagi kita dalam menerapkan prinsip manajemen syariah. Jadi perbuatan-perbuatan yang meragukan ini ya di dalam manajemen, misalnya beginilah ya, satu perusahaan ya, atau kita sebagai pegawai dikasih amplop ya, lalu amplop ini uang, isinya uang, lalu kita tanya ini uang apa, dia bilang udah ambil aja lah. Kita kan harus tahu ini uang apa, uang karena kita kerja, karena kita kontribusi kita buat proyek, atau kontribusi kita bekerja bikin konsep atau apa gitu. Kalau dia ambil aja, itu jangan diambil, ya, jangan diambil. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu rezeki yang haram gitu, ya. Jadi jangan asal terima, orang-orang kasih uang terima, jangan. Tanya dulu ini apa gitu, ya. Nah, sehingga begitu kita, wah ini nggak jelas, kita buang ya. Dalam hadis yang lain kan gitu, al halal bayin wal haram bayin wa bainahuma mutasyabihat ya. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, tengah-tengahnya mutasyabihat. Nah, itu ya, itu yang harus kita tinggalkan. Lalu konteks ini indahnya keislaman seorang adalah yang tidak ada manfaatnya. Jadi dalam konteks manajemen ya, itu kita harus betul-betul melakukan ya sesuatu itu yang memang manfaatnya ada gitu dan terasa gitu ya. Kenapa kita mengerjakan yang tidak ada manfaatnya ya? Nah, konteks manajemen itu banyak nanti kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah kekinian, itu nanti akan tercermin ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan masing-masing topik itu yang 10 itu. Recording stopped. Ya. Baik, udah jam 11 ya. Saya jam 11. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ya. Mudah-mudahan tidurnya jangan lupa besok bangun sebelum subuh ya. Dan saya mau titip ya. Itu dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bilang assalamualaikum. Itu Pak Dokter, belum dengar kami ucap salam bro. Izin Pak. Pak izin sebentar boleh Pak. Apa itu? Jelek. Jadi Recording in Pak, progress. setelah saya berusaha Coba Yaumul di off kan cuma audionya. Ribut sekali nih, coba Yaumul. Ribut sekali ya, silakan. Pak, gini Pak, setelah saya yakinkan selama kita perkuliahan tadi, ternyata saya belum yakin Pak sama kelompok yang tadi. Boleh nggak Pak izin sekali Pak saya bertukar kelompok? Nah, kan keraguan lagi kok. Ini meninggalkan keraguan ini. Kalau dia pula. Mana dari kelompok kita tadi ya? Sebentar. Tadi di mana saya simpan tadi?
Bu Juli Jadi nggak yakin dari dalam grup, nggak yakin dengan kelompok, Bu, ya nggak yakin dengan anggota kelompok. Sepertinya yang kedua, Pak. Nggak yakin dengan judul, jangan dengan kelompok, nanti subjektif ya. Bisa berputar-putar, ya. Tukar lagi. Oh, itu saya tuh. Nomor 8 nih. Ini biangnya Pak Usni Pasarela ini. Jadi ada yang contoh. Tukar kemana? Nomor 8 ya, Prof. Bornas tukar kemana, Bornas? Ya, Pak. Saya tukar ke, aduh, mana tadi? Nomor 8 aja, Bu. TS langsung. Oh iya. Enggak. Nomor 9. Manajemen Nabi Nuh ya? Ya, Pak. Boleh dengan nggak, Pak? Amin. Saya ditukar sama Miftah. Boleh. Jadi Amin Aljawi, Alfi dan Juliana ya? Siap. Boleh ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Boleh. Nah, rezeki. Boleh aman 16 ya. Satu geng ini, guys. Ya. Kita boleh pindah ke 11 ya. Oke. Satu gang Pak Muklis. Udah saya simpan ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Kita jangan kemana-mana, tetap pada frekuensi yang sama. Tetap frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.